Di dunia ini, uang bukanlah segalanya. Uang gak akan bisa membeli kesetiaan, perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan. Karena ketika seseorang telah kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang lain, uang pun jadi gak ada harganya. Jadi, tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita pewaris tunggal bisnis tembakau bernama Doris. Selama ini Doris tinggal di rumah mewahnya dengan beberapa pelayan. Namun karena Doris ini adalah orang yang perfeksionis banget, dia gampang memecat pelayan yang gak becus kerjanya. Gara-gara itu seorang pelayan pria datang untuk menggantikannya. Namanya adalah Bernard Laverty. Tapi berhubung Doris adalah wanita yang sangat sibuk, pada hari itu Doris mengabaikan Bernard hingga malam tiba. Untungnya saat Doris bertemu dengan Bernard, dia nggak banyak bertanya dan langsung menyuruh Bernard untuk bekerja. Get me a sherry. Yes, ma'am. Keesokan harinya, Bernard pun segera melayani Doris yang terbiasa membaca koran di pagi hari sambil sarapan. Saat itu Bernard melayani Doris dengan sangat hati-hati. Ia bakal mendengarkan apapun permintaan Doris karena Bernard menyadari bahwa dia adalah pelayan baru di rumah tersebut. You don't leave until I tell you to. Yes, ma'am. Oh, you can go. Di sini posisi Bernard adalah sebagai kepala pelayan, sehingga ia juga memeriksa semua perlengkapan yang ada di rumah Doris. Dan saat Bernard melihat barang-barang Doris, dia menemukan foto-foto Doris semasa muda, yang menurutnya sangat mengagumkan. Ia lantas memasang foto-foto tersebut di kamarnya karena tampaknya Doris nggak terlalu memperhatikan foto-foto itu. Dan di waktu luangnya, Doris biasanya merawat koleksi anggreknya yang diletakkan di rumah kaca. Tentu aja ia meminta Bernard untuk membantunya. Right there. Yes, Miss Duke. Pada kesempatan ini, Doris mengenal Bernard lebih jauh bahwa Bernard ini adalah mantan pecandu minuman haram. Tapi Bernard meyakinkan Doris bahwa saat ini ia sudah sehat 100% dan gak akan menyentuh koleksi anggur milik Doris. Just don't let me catch you drinking my wine. Yes, ma'am. Setelah itu, Bernard melakukan briefing kepada semua pelayan yang ada di rumah itu semata-mata untuk melayani Doris yang ingin segalanya sempurna. Sebagai kepala pelayan, Bernard berharap Doris bisa puas dengan pekerjaannya. Usai memberikan pengarahan, Bernard berniat untuk menemui Doris. Tapi dia malah ketemu sama pacar Doris yang kelihatannya masih sangat muda lagi main ke rumahnya Doris. Good morning, sir. Pagi itu, Doris ingin bepergian buat kepentingan bisnis dan ia membawa Bernard bersamanya. Sebagai seorang pebisnis, Doris adalah wanita yang benar-benar sibuk. Dia bisa meeting berjam-jam dengan para kolega bisnisnya. Tapi kali ini ada Bernard yang setia menemaninya. Dan esok paginya Doris akan pergi keluar kota selama 3 hari. Dan Bernard pun menawarkan diri untuk memasukkan pakaian Doris ke koper dan Doris pun menyetujuinya. But may I pack you a bag? Yes, you may. 3 bed jackets, 3 nightgowns, my gold slippers. Dengan penuh rasa kagum, Bernard akhirnya mengatakan bahwa majikannya itu sangatlah mempesona. Bernard bahkan mengaku kalau ia menjadikan Doris sebagai role modelnya karena Doris ini adalah wanita yang cerdas dan penuh talenta. Dan hal itu membuat Doris menyadari kalau Bernard ini memiliki selera yang tinggi. Setelah itu, Doris pun berpamitan lalu pergi. Have a safe trip, ma'am. Usai Doris pergi, diam-diam Bernard memasuki kamar Doris untuk membereskan baju majikannya itu. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa Bernard sebenarnya tertarik menjadi wanita. Tapi berhubung Bernard harus menjaga sikap, dia nggak mungkin menunjukkan hal itu. Hingga ia tiba ke dapur dan melihat para pelayan yang lagi minum wine. Lagi-lagi Bernard harus menahan diri biar nggak kecanduan lagi. Thanks. 3 hari kemudian Bernard dikejutkan dengan kepulangan Doris dalam keadaan yang sangat payah. Ternyata Doris baru pulang dari klinik dan kondisinya sangat nggak baik. Doris mengeluh sakit kepala dan malah minta minum minuman haram yang langsung ditolak sama si Bernard. Sebagai pelayan, Bernard ingin membawa majikannya untuk istirahat dulu, tapi Doris justru marah karena nggak mau diatur sama Bernard. Sesaat kemudian Doris pun menyadari kalau tindakannya kelewatan. Jadi ia akhirnya menurut pada Bernard untuk istirahat di kamarnya. Dengan penuh rasa sabar, Bernard membantu Doris untuk tertidur biar sakit kepalanya hilang. Tapi karena Doris ini masih sangat pusing, tanpa sadar ia minta Bernard agar menemaninya. Jadi mau nggak mau Bernard harus menunggui Doris tidur sepanjang malam. Take a wee sit there.
Keesokan paginya, Doris pun akhirnya demam. Bernard menyuruhnya untuk minum obat, tapi Doris minta obat pereda nyeri dengan dosis tinggi. Dan permintaan Titu pun langsung ditolak lagi sama Bernard. Dan hal itu seketika membuat Doris teringat kalau kemarin ia sempat ngamuk di klinik. Namun tanpa diduga, Bernard telah menyelesaikan urusan itu dengan mengirim rangkaian bunga sebagai permintaan maaf. Doris tentu nggak mengira kalau Bernard mampu melakukannya. Jadi ia sangat mengapresiasi tindakan Bernard untuk menyelamatkan nama baik Doris. That's good. You did well done. Beberapa hari kemudian, Doris pun udah sembuh. Ia kembali merawat koleksi anggreknya dan Bernard pun sigap membantu majikannya. Ternyata dulu Bernard ini pernah bekerja di sebuah toko bunga, sehingga ia tahu kalau koleksi anggrek milik Doris adalah anggrek yang langka dan mahal. Mendengar hal itu, Doris merasa sangat bangga karena anggrek tersebut merupakan warisan dari mendiang ayahnya. Oleh karena itu, Doris mengajari Bernard cara merawat anggrek tersebut supaya bisa berbunga dengan sempurna. And any of the bulbs that don't have leaves, you're gonna get rid of. Di sisi lain, Doris menyadari kalau Bernard adalah orang yang cekatan. Ia lantas mengajak pelayannya itu untuk ikut dalam tur bisnisnya selama 6 bulan di berbagai kota di belahan dunia. Dan sejak pagi itu, Doris dan Bernard menjadi sangat dekat. Doris bahkan seolah-olah menganggap Bernard ini sebagai seorang teman, bukan lagi pelayan. Karena baginya Bernard gak sekedar melayaninya, tapi juga menjadi teman yang baik untuk dirinya. So this is what you're born with. This is what you become. When's your birthday? 14th of April. Well, you hit a wall, you get right back up again. Dan 6 bulan kemudian, Doris dan Bernard pun akhirnya pulang. Dan dari perjalanan itu, rupanya Doris membawa oleh-oleh berupa metode meditasi baru yang disampaikan langsung sama orang dari India. Perjalanan selama 6 bulan kemarin juga membawa perubahan signifikan kepada Bernard yang semakin terang-terangan menunjukkan ketertarikannya menjadi wanita. Tapi yang paling fatal, pelajaran Doris kali ini membuat Bernard kembali pada minuman haramnya. Dan Bernard gak bisa menahan diri lagi untuk bersikap baik. Malamnya, Doris kembali ke rumah kaca dan menemukan anggreknya diserang hama. Doris pun langsung meminta Bernard untuk nyemprot anggrek tersebut menggunakan pestisida. Namun ternyata Bernard punya ide lebih bagus. Melalui ajaran ibunya, Bernard mengusir hama-hama tersebut menggunakan irisan apel. Dan Doris menyadari kalau ia belum mengenal Bernard lebih dekat lagi. Do you think you should be getting some rest? Because you have a long trip ahead of you. I can take care of this while you're away. Cerita Bernard itu pun membuat Doris juga menceritakan anaknya yang meninggal saat masih bayi. Tanpa sadar mereka menjadi sangat dekat bagaikan teman lama yang akhirnya berjumpa. Dan Bernard lantas menceritakan kisahnya menjadi pelayan di rumah Doris, gara-gara menggantikan seseorang yang tiba-tiba mengundurkan diri. Meskipun Bernard hanya mengganti, tapi bagi Doris itu adalah takdir Bernard untuk bertemu dengan Doris di rumahnya itu. You looked happy. Keesokan harinya, Doris pun kembali bepergian buat urusan bisnis. Sepeninggalnya Doris, diam-diam Bernard pergi ke gudang anggur dan mencuri 1 hingga 2 botol dari sana. Sementara di sisi lain, sekarang rumah Doris dijaga sama polisi lokal yang tugasnya berpatroli di pekarangan rumah itu. Itu pun Bernard memberikan 1000 wejangan supaya para polisi ini berhati-hati dan menjaga aset-aset barang berharga miliknya Doris. Padahal Bernard sendiri rupanya udah mencuri puluhan botol anggur miliknya Doris yang segera ia buang kalau Doris akan pulang. I'll take that out for you. That's okay. It's no big deal. It's fine, thanks anyway. No way am I kidding. Sincerely. Beberapa minggu kemudian Doris pun pulang dan seperti biasa Bernard membantu Doris untuk membereskan barang-barangnya. Saat itulah Doris menyadari kalau Bernard ini mulai memanjangkan rambut. Gak disangka Doris menyukai perubahan itu, bahkan memberikannya beberapa pakaiannya buat Bernard seolah-olah Bernard adalah adiknya sendiri. Put the shirt. Now what does that shirt say? That shirt says... Dan di saat Doris lagi bahagia seperti ini, Bernard pun memberanikan diri untuk mengajukan libur di hari Kamis esoknya. Awalnya Bernard hanya beralasan untuk urusan pribadi. Tapi karena Doris mendesaknya, Bernard pun kemudian ngaku kalau dia mau berkencan dengan seseorang di hari Kamis itu. Dan itu membuat Doris semakin senang karena akhirnya Bernard berani menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dan beberapa hari kemudian seperti biasa pacar Doris main ke rumah. Malam itu ia bersenang-senang dengan Doris dan juga Bernard. Ketiganya terlihat mulai akrab dan yang terpenting Doris merasa begitu bahagia. Hingga saat tengah malam tiba, Doris menyadari kalau pacarnya hilang. Yang ternyata
lagi selingkuh sama pelayannya Doris. Get the out of here! Get out! Pengkhianatan itu membuat Doris murung lagi dan menyendiri di rumah kacanya. Sebagai pelayan dan juga seorang teman, Bernard berniat menghibur Doris. Tadinya Doris mengaku nggak butuh hiburan, tapi ketika Bernard menceritakan kencannya, Doris pun tertarik dan ia langsung melupakan kesedihannya. Pada titik ini, Doris menyadari sesuatu, bahwa Bernard telah melakukan banyak hal untuknya. Ia pun sempat ragu apakah Bernard menginginkan sesuatu darinya atau tidak, tapi Bernard meyakinkan Doris jika ia hanya ingin melayani Doris sepenuh hati. What do you want from me? Take care of you. Esok paginya, Doris mengajak Bernard untuk jalan-jalan. Awalnya Bernard yang menyetir mobil tersebut, tapi saat di tengah jalan, Doris ngeyel pengen nyetir sendiri. Sehingga Bernard pun terpaksa menuruti keinginan majikannya itu. Padahal saat itu Doris lagi kobam, sehingga ia nyetir dengan ugal-ugalan. Dan akibat tindakan itu, mobil Doris langsung dihentikan sama polisi karena telah menyalahi aturan. What? Okay, come on, let's go. No. Pat, whoa. Tapi untungnya Doris punya kenalan seorang pengacara kawakan bernama Waldo Taft. Dengan adanya Waldo, Doris terbebas dari hukuman, bahkan dia nggak akan ditilang sama polisi. Waldo kemudian mampir ke rumah Doris, namun saat itu Waldo menyadari kalau Doris sekarang menjadi sangat akrab dengan pelayannya. Padahal dulu Doris nggak pernah memperhatikan pelayannya. Doris pun merasa tersinggung karena ia memang menyukai Bernard seperti adiknya sendiri. Tapi Waldo malah curiga kalau Bernard mengincar harta kekayaan Doris. Why can't you see that this guy is up to something? Waldo lantas mendatangi Bernard dan langsung menanyakan gajinya. Ternyata Waldo berniat memberi uang buat Bernard asalkan Bernard menjauh dari Doris. Bernard pun merasa bingung, tapi dengan tegas ia menolak permintaan Waldo karena hubungannya dengan Doris nggak akan bisa dinilai dengan uang seberapapun. Their loyalty is very important to her. Let's make it $500,000. I'm not that easy. Esoknya Doris pun kembali melakukan perjalanan bisnis buat waktu yang sangat lama. Dan Bernard pun menggunakan kesempatan itu untuk kembali mencuri botol anggur lebih banyak dari gudangnya Doris. Dengan tidak adanya Doris di rumah, Bernard lebih leluasa untuk minum-minum, bahkan sampai nggak sadar kalau dia kecanduan lagi. Wearable at this point. Sincerely. Beberapa minggu kemudian Doris pun pulang ke rumah dan langsung disambut sama Bernard. Di sini terlihat kalau Doris semakin dekat dengan Bernard, bahkan membeli oleh-oleh berupa kaftan sutra buat si Bernard. Dengan senang hati Bernard pun memakainya karena gak biasanya Doris ini beli oleh-oleh buat pelayannya. Sialnya kesenangan Doris itu berubah drastis ketika dia memeriksa koleksi anggreknya. Di sana ketahuan kalau selama ini Bernard menyerahkan urusan anggrek itu kepada tukang kebun. Padahal udah jelas-jelas Doris minta Bernard sendiri untuk merawatnya. You know what to do now. Wipe down all the plants, repot everything. Ujung-ujungnya Doris pun menghukum Bernard untuk mengganti semua pot anggrek tersebut yang akhirnya membuat Bernard harus begadang di rumah kaca. Gak lupa juga Bernard minum lagi sampai ketiduran hingga esok pagi. Siangnya Bernard melapor kepada Doris kalau Waldo akan datang buat makan malam. Doris pun lalu minta Bernard untuk memasak ikan salmon yang ada di kulkas. Bernard sempat terkejut karena salmon itu udah lama berada di kulkas. Namun Doris gak mau tahu dan minta koki di rumah itu untuk memasaknya. I'll tell the chef to poach it. Akhirnya malam itu ketika Waldo datang buat meeting sama Doris, Bernard pun menyajikan ikan salmon yang diminta Doris. Tapi yang mengejutkan, Bernard malah menyajikannya dalam bentuk sashimi alias salmon mentah. Tentu aja Doris dan Waldo merasa bingung karena ikannya jadi beraroma busuk. Tapi anehnya Bernard tidak melihat ada sesuatu yang salah dengan hidangannya. Setelah itu Bernard ingin menyajikan minum-minuman haram yang ditolak sama Waldo karena Waldo lebih menginginkan kopi. Doris sendiri diam-diam mengamati keanehan Bernard hingga akhirnya Bernard tiba-tiba nimbrung dalam diskusi di antara Doris dengan Waldo yang itu berarti nggak sopan sama sekali. When I first came to America, I could hardly write my own name. Malamnya Bernard makin terlihat kobam. Tiba-tiba dia memasuki kamar Doris lalu bernyanyi dengan kencang. Sampai akhirnya dia pingsan. Sepeninggalnya Bernard, Doris mendapat laporan dari salah satu pelayannya kalau selama ini Bernard ini mencuri minuman anggur dari koleksinya Doris. Hal itu sontak mengejutkan Doris. Tapi alih-alih marah, Doris malah memecat pelayan tersebut.
Esoknya Bernard mengirim surat buat Doris kalau dia masuk rehabilitasi selama 2 minggu. Bernard minta maaf dan akan pulang kalau sudah dinyatakan sembuh dari kecanduan minum-minuman haram itu. Namun naasnya, sejak ditinggal sama Bernard, Doris diam-diam merasa kehilangan. Dari luar, Doris terlihat sangat kesal pada Bernard, tapi jauh di dalam hatinya Doris merasa sedih hingga penyakit jantungnya pun kumat. Is she okay? Doris akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan Bernard kontan langsung menjenguk Doris untuk melihat kondisinya. Dokter pun mengatakan bahwa Doris ini terkena stroke dan jantungnya melemah. Namun dokter menenangkan Bernard kalau Doris masih punya peluang sembuh asalkan rutin minum obat dan juga terapi. Makanya sejak saat itu Bernard terus menunggui Doris walaupun ia sendiri juga masih harus menjalani pengobatan pasca rehabilitasinya. Beberapa hari kemudian, Doris pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Kepulangan Doris tentu langsung disambut sama Bernard, tapi rupanya Doris masih merasa kesal. Ia ingin menolak Bernard. Sayangnya tenaga Doris belum pulih 100%. Bernard yang merasakan kemarahan Doris itu pun lantas minta maaf. Dia mengaku telah menyesali perbuatannya dan berharap Doris akan menerimanya kembali. Karena bagaimanapun juga Bernard berharap kalau dia masih bisa bekerja sebagai pelayannya Doris. I'd very much like to keep my job. Malamnya Waldo berniat untuk mampir ke rumah Doris, tapi rupanya Bernard memerintahkan penjaga untuk menutup semua gerbang di rumah itu. Dengan tegas Bernard berkata kepada Waldo melalui telepon bahwa Doris nggak akan menerima tamu karena ia sedang masa pemulihan. Namun karena Waldo nggak terima, dia justru memanggil kepolisian setempat untuk memeriksa keadaan Doris. Waldo ternyata curiga kalau Doris berada di bawah kendali Bernard. Sejak dulu Waldo memang nggak percaya sama Bernard, tapi di sini Doris mengatakan kalau Bernard hanya melaksanakan perintahnya. Jadi seharusnya Waldo nggak perlu khawatir yang berlebihan. Thank you, Miss Duke. Dan begitu Waldo pulang, Bernard pun membantu Doris buat kembali ke kamarnya. Semula Doris menolak bantuan Bernard karena ia merasa kalau Bernard memperlakukannya seperti bayi. Akhirnya Bernard pun mengaku kalau dia melakukan ini semua supaya Doris memaafkannya. Setelah mendengar pengakuan itu, Doris pun jadi lebih marah. Dia kesal karena Bernard sudah menyalahgunakan kepercayaannya. Tapi di sisi lain, Doris juga nggak bisa hidup tanpa Bernard. Sehingga Doris pun memutuskan kalau Bernard tetap bertahan di rumah itu. You wanted me, now you got me. Akhirnya pertengkaran itu membuat Doris dan Bernard baikan. Esok malamnya Doris menemani Bernard merawat koleksi anggrek di rumah kacanya. Doris lantas menceritakan kisah ayahnya yang meninggoy akibat kedinginan dan itu merupakan ulah pelayannya. Si pelayan itu mengira kalau ayah Doris akan mewariskan kekayaannya untuk dirinya karena dialah yang selalu melayani ayahnya Doris. Tapi prediksi itu salah karena ayah Doris mewariskan semua kekayaan dan bisnisnya kepada Doris, anak tunggalnya. Setelah itu, Doris yang biasanya pintar make up kini merasa kesulitan untuk merias sendirinya sendiri. Untungnya Bernard dengan sigap membantu Doris. Di sini Doris lantas menyuruh Bernard untuk ikutan berdandan karena Doris ingin merayakan hari ulang tahunnya sekarang. Doris merayakan ulang tahunnya bersama Bernard dengan acara yang sangat-sangat sederhana. Ia hanya ingin makan malam namun memberi pesan banyak buat Bernard. Jika Doris nanti tiada, Doris hanya ingin memakai baju yang kasual sebagai baju terakhirnya. Dia bahkan gak mau menggelar upacara pemakaman dan meminta Bernard untuk gak ngundang wartawan yang ingin meliput hari kematiannya. Pada intinya, Doris hanya ingin semuanya benar-benar tenang dan gak menimbulkan kegaduhan buat pihak manapun. Will you do that for me, Lafferty? I promise. Berbulan-bulan kemudian, kondisi Doris pun semakin melemah. Namun Bernard tetap telaten merawat Doris dan memberikan obat sesuai anjuran dokter. Dan di saat-saat terakhirnya ini, Doris menyadari kalau Bernard ini benar-benar menyayanginya. Karena kenyataannya Bernard gak pernah pergi dari sisinya. Good night. Sleep tight. Dan akhirnya Doris pun wafat di rumahnya. Bernard kemudian melaksanakan permintaan Doris untuk membuat situasi menjadi sangat tenang. Doris juga meminta Bernard agar membuang abu jenazahnya ke lautan aja.
Setelah itu Doris membagi-bagi hartanya ke berbagai lembaga sosial, komunitas seni, dan pendidikan. Dan yang terakhir, Doris memberikan sisa hartanya sejumlah $5 juta untuk Bernard, sekaligus menyerahkan posisi direktur di perusahaan kepada si Bernard. Jadi sepeninggalnya Doris, Bernard lah yang mendapat warisan sekaligus mengelola harta kekayaan miliknya Doris. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon. Dan filmnya pun tamat. Aku speechless sih sama film ini. Aku sempat mengira kliennya ini juga mengincar harta. Ternyata tidak, dia tuh tulus aja. Si Bernard ini tulus. Dan ya, orang tulus, jujur pasti akan dapat balasannya ya kan. Ya pokoknya dari film ini kita belajar bahwa kepercayaan itu memang mahal guys. Ya mungkin akan sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time. Dan dadah.